Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1059 akan rilis minggu ini, dan ini merupakan chapter yang pantas untuk dinantikan karena masih banyak alur cerita acak yang mungkin akan muncul. Dalam artian masih banyak hal-hal mengejutkan tentang dunia yang akan diceritakan. Seperti di chapter lalu ada informasi mengejutkan dari Cross Guild, dan juga ada scene yang menunjukkan keadaan terbaru dari Revo Army yang sudah berhasil menjalankan misinya di Mariejoa. Nah, pada video ini Mimin akan berikan hint atau petunjuk mengenai alur di chapter mendatang. Hint ini akan menunjukkan beberapa karakter yang mungkin akan muncul. Oke, yang pertama adalah Kurohige. Nah, setelah dunia memasuki era baru dan peta kekuasaan para Yonko berubah, tentu pergerakan Yonko Kurohige sangat dinantikan. Karena sebelumnya kita sudah melihat pergerakan Yonko Shanks di Wano Kuni. Lalu saat itu Shanks juga sudah mengatakan tujuannya, yaitu untuk ikut mencari One Piece. Kemudian di chapter lalu kita melihat dua Yonko yang lain, yaitu Yonko Luffy dan Yonko Buggy. Ya, walaupun keduanya terlihat tidak baik-baik saja. Jadi setelah ketiga Yonko itu diceritakan, maka sangat tepat jika di chapter ini Kurohige akan muncul dalam cerita. Lalu pergerakan terakhir Kurohige yang muncul di chapter 956 menunjukkan jika Kurohige akan berlayar ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu daripada hal itu jatuh ke tangan angkatan laut. Nah, dari informasi di chapter 956 itu jelas Kurohige sedang melakukan pergerakan, dan sepertinya sangat tepat untuk mengetahui pergerakan Kurohige di chapter depan. Jadi mari kita nantikan kemana Yonko Kurohige akan bergerak. Kemudian selanjutnya hint yang kedua akan menunjukkan sesuatu tentang Koby. Nah, di chapter yang lalu kita sudah melihat hasil penggerebekan Marine terhadap dua orang mantan Shichibukai, yaitu Mihawk dan Buggy. Jika di kastil Mihawk tampaknya tidak terjadi pertarungan karena tidak ada scene pertarungan yang muncul. Malah Mihawk terlihat sedang mengemasi barang-barangnya untuk segera pergi meninggalkan kastil. Lalu tanpa terduga Crocodile memberikan tawaran kerjasama beserta tempat tinggal baru untuk Mihawk. Nah, untuk Buggy sendiri terlihat diselamatkan oleh Crocodile dari kepungan angkatan laut. Nah, kemudian satu scene penyerangan angkatan laut yang belum diceritakan adalah tentang Koby yang bertugas untuk menyerang markas dari Boa Hancock. Nah, ini menarik karena markas suku Kuja itu tentu tak seperti markasnya Mihawk dan Buggy yang bisa ditinggalkan dengan mudah. Suku Kuja punya tempat tinggal yang permanen dan sudah punya suatu peradaban. Tentu mereka akan melawan mati-matian untuk bisa mempertahankan semua itu. Jadi jika angkatan laut dan Koby memang bertekad untuk menyerang, maka pertempuran sepertinya tidak bisa dihindarkan. Lalu untuk Koby sendiri tak bisa dianggap remeh karena selain punya kemampuan bertarung yang cukup baik, Koby juga termasuk dalam anggota SWORD. Jadi masih ada kemungkinan jika penyerangan ke suku Kuja itu akan lebih besar daripada penyerangan ke markas Mihawk dan Buggy karena SWORD juga ikut menyerang. Lalu jangan lupa bahwa kita sudah mendapatkan informasi bahwa Helmeppo juga termasuk anggota SWORD. Jadi rasanya jika Koby ada dalam misi itu, maka kemungkinan besar Helmeppo juga akan ikut bersamanya. Kemudian ada desas-desus yang mengatakan jika Koby berhasil dalam misinya di Pulau Wanita itu. Tapi di sini Mimin ingatkan ya bahwa ini hanya desas-desus atau gosip yang belum jelas kebenarannya. Untuk informasi yang sudah muncul hanya dikatakan misi Koby itu berakhir dengan mengejutkan. Oke, lanjut kita masuk pada hint nomor 3, dan ini menunjukkan sosok Boa Hancock. Ya, jika membicarakan sosok Hancock tentu kita masih ingat dengan informasi dari Bang Oda pada Jump Fest tahun 2020. Ketika itu Bang Oda menuliskan Sabo akan, Vivi akan, dan Hancock akan. Nah, jika informasi dari Bang Oda itu valid, maka tentu Hancock akan kembali muncul dalam cerita secara signifikan.
dan bisa jadi akan membuat sebuah berita besar. Seperti sebelumnya kita sudah melihat Sabo dan Vivi terlibat dalam sebuah berita besar tentang insiden yang menimpa Raja Cobra. Tapi hal itu belum tentu juga Hancock akan dalam masalah atau mungkin tertangkap. Karena nyatanya Sabo malah bisa dikatakan sukses dalam misinya, hingga nama Sabo pun melambung tinggi di mata dunia sebagai seorang kaisar api. Jadi masih ada kemungkinan jika Hancock akan melakukan suatu hal pula yang akan mengejutkan dunia. Oke, lanjut, kita sudah sampai pada hint nomor 4, dan ini adalah hint terakhir yang Mimin dapatkan. Iya, ini menunjukkan bajak laut topi jerami yang sudah akan sampai di suatu pulau, tapi lagi-lagi nama pulau itu belum terkonfirmasi. Ya, pulau itu terlihat misterius dan ini mengingatkan Mimin pada arc Panghazard, di mana bajak laut topi jerami sampai di pulau itu dengan tidak sengaja setelah mereka memutuskan untuk pergi ke sana karena mendapatkan panggilan darurat atau SOS. Nah, setelah Panghazard, tujuan bajak laut topi jerami terlihat sudah terarah, misalnya ke Grand Beat, kemudian ke Dressrosa, lalu ke Pulau Zoo, lanjut lagi ke markas Big Mom untuk menyelamatkan Sanji, dan akhirnya mereka sampai ke Wano Kuni. Jika dicermati, Panghazard itu bisa dikatakan sebagai awal dari saga Yonko, karena pertentangan dengan Kaido muncul dari pulau itu setelah Law menghancurkan bahan untuk membuat Smell. Lalu bajak laut topi jerami juga bertemu dengan Kinemon dan Momonosuke di Panghazard. Jadi perjalanan Luffy ke pulau awal dari final saga ini tentu akan sangat menarik untuk diikuti, dan bisa jadi benar-benar akan sampai ke suatu pulau yang tidak terduga, yang nantinya akan menjadi jembatan untuk tujuan besar lainnya dari bajak laut topi jerami, misalnya Road Poneglyph terakhir, atau bisa juga tentang senjata kuno yang masih sangat misterius, yaitu Uranus. Oke, itu aja pembahasan Mimin tentang hint untuk chapter 1059 mendatang. Dan ingat ya, ini baru hint yang belum jelas kebenarannya, tapi biasanya ada benarnya. Yosa, Mimin Atoa Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!